hanya untuk yang pakai laptop. Halo. Halo, semua orang yang ada di sini adalah orang-orang yang sudah ikut kelas, benar? Kalaupun tidak ikut kelas, Betul. berarti kalian sudah nonton rekaman, benar? Betul. Jika Betul. tidak, jika di antara kalian masih ada yang belum ikut kelas, mungkin berhalangan kemarin, atau kalian lagi belum nonton, atau emang ya nggak tahu lah. Pokoknya di sini adakah yang belum nonton sama sekali atau belum ikut sama sekali? Halo? Halo, direspon. Mungkin udah semua kali, Sir. Oh, udah semua berarti ya? Oke. Ya Saya belum. Siapa? Atas nama siapa? Dwi. Kamu belum ikut kelas? Kamu belum ikut kelas, tapi juga belum nonton rekaman? Udah, kalau nonton rekaman udah. Nggak ikut kelas, tapi udah nonton rekaman? Ya, betul. Cakep. Muhammad Syukron? Ya, saya hanya nonton saja. Hanya nonton. Ya, berarti maksudnya udah lah. Berarti tahu ya materi hari pertama itu seperti apa? Udah tahu kan? Of course. Oke, ya sudah. Ini dia materi hari kedua. Oke. Materi yang kedua, Sir izin record Ria NS. Ria NS. Tadi ditanya nggak muncul, tapi sekarang muncul. Oke, udah kuizinkan. Ayo kita mulai. Sekarang materi hari ini akan berhubungan sama ilmu pronunciation. Ilmu pronunciation. Apakah pronunciation itu bagian dari bahasa Inggris atau bahasa Jepang ya kira-kira? Bahasa Inggris, Sir. Oh, bahasa Inggris bukan bahasa Jepang. Oke, that's beautiful. Dan kalian mau bisa berbahasa Inggris benar? Of course. Of course. Nah, sekarang pertanyaan saya, jika kamu itu sakit gigi, mana sih markernya? Yang ini please, yang ini. Oke, jika kamu itu sakit gigi, kamu datengin bidan, benar apa salah? Benar nggak? Enggak. Kamu sakit gigi ke dokter mata, benar atau salah? Salah. Encut, lu ngapain ikut? Katanya nggak bisa ikut hari ini. Gimana sih? Mister Incut bisa ikut. Alhamdulillah udah pulang kerja. Mohon maaf. Emang nggak boleh ikut. Ya udah nggak apa-apa, lanjut. Oke, jika kamu sakit mata atau sakit gigi, minum energen, benar? Nah, kamu minum bodrek gitu, sakit mata, kamu minum bodrek atau minum kiranti mungkin, benar nggak? Sakit mata minum kiranti, benar? Salah. Caranya? Jangan Tetesin kirantinya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, jika kamu itu panuan, bisulan, kadas, kurap, kamu operasi usus buntu, benar? Betul. Buset, yang logis dong. Nah, yang namanya penyakit itu harus disembuhkan. Nah, sekarang kita ngomongin masalah. Namanya masalah harus diselesaikan. Nah, namanya masalah itu harus diselesaikan. Jika seandainya kita ngomongin motor atau mobil ya, jika seandainya kamu kehabisan minyak atau disebut bensin, kalau misalkan ini siapa sih? Ayo tadi siapa tadi yang suaranya itu gerdak-gerduk gitu. Menghilang dia, tak bertanggung jawab memang. Nah, jika kamu habis bensin, ya udah kamu fokus di masalah, fokus di penyakit, fokus di masalah. Pasti akan baik-baik saja setelahnya. Jika bensinmu habis, kamu beli motor baru, pinter apa bego? Dua-duanya. Banyak duit. Nggak bisa. Yang namanya bensin ya sudah, kamu beli bensin aja, nggak usah sampai beli motor baru. Nggak gitu logikanya. Nah, jika kamu bensinnya habis, ya kamu nggak usah beli ban baru. Kan ban kamu nggak bocor. Baru jika ban kamu bocor, ban roda, entah sepeda, entah motor, entah mobil, kalau bocor ya udah kamu tembel saja atau enggak kamu beliin roda baru, ban baru. Baru itu namanya menyelesaikan masalah. Baru itu namanya fokus ke masalahnya, begitu. Ngerti? Insya Allah. Nah, sekarang apa sih yang membuat bahasa Inggris kamu itu sakit
Apa sih yang membuat bahasa Inggris kamu itu bermasalah? Nah, kita akan membahasnya seperti itu. Nah, kalau penanganannya tidak tepat berarti ya tidak akan ada hasil. Tapi kalau penanganannya tepat pasti akan ada yang namanya hasil. Nah, materi ini adalah berhubungan dengan materi pronunciation. Materi yang saya buat ini berjudul sama, ingat ini ya saya buat sendiri, sama dan tidak sama. Materi ini ada copyright-nya, ada hak ciptanya, ada hakinya. Tidak sama. Kenapa? Karena materi ini asli buatan saya dan materi ini akan bertentangan sama guru bahasa Inggris dimanapun di Indonesia dan materi ini bertentangan sama bule. Kenapa? Karena saya lebih fokus ke penyakitnya. Kalau orang lain guru-guru bahasa Inggris itu diajarin semuanya. Nah, sekarang kita buktikan. Di sini yang namanya pronunciation itu pasti berhubungan sama yang namanya IPA. Apa, Bos? IPA. APA. International Phonetic Alphabets. Jadi yang akan saya bahas di sini alfabet pada umumnya dan fonetik simbol. Fonetik simbol itu adalah tanda bunyi yang tak mirip alfabet. Paham? Iya. Oke, saya jeda dulu ya. 5 menit ada orang azan. Bye. Halo. Silakan di tab 2 kali, silakan di tab 2 kali bagi yang yang mau fokus ke saya doang. Atau kamu ke partisipan, di situ di partisipan itu klik punya saya, nama saya itu, nanti di situ ada pilihan, ada spotlight kalau nggak salah. Nanti di situ di pin. Oke, cool. Sudah? Sudah bisa? Iya, sir. Oke, lanjut ya. Apa sih IPA itu? IPA itu adalah International Phonetic Alphabets. Berarti karena sekarang saya mau ngebahas consonants, karena dalam ber-IPA atau berfonetik simbol atau beralfabet, itu ada yang namanya konsonan dan vowels. Pernah dengar? A, I, E, O, U. Itu kita tidak bahas. Kita tidak bahas itu saat ini. Kita ngebahas selain suara itu. Nah, ayo kita buktikan. Materi ini kita lihat, apakah orang Indonesia bermasalah dalam dunia pronunciation, dalam dunia bahasa Inggris? Kita buktikan. Kita masuk ke alfabet B, sekaligus tanda bunyi B. Nah, coba kamu bunyikan, ini namanya bahasa Inggris, yang artinya adalah lebah. Coba kamu baca, B gitu, gampang atau susah? Udah, B. gampang. Ayo, monggo dibaca B gitu. B. Oke, coba sekarang bilang ini, baby. Gampang atau susah? Baby. Baby. Gampang atau susah? Kita fokus di suara B-nya ya, jangan difokus Susah, di suara susah. Gampang. vokalnya ini. Oke, sekarang kita lihat. Ada nggak temen yang mirip ini? Coba kamu bilang, babi. Suara B di babi sama baby mirip nggak? Beda. Kok bisa beda? Kan kita nggak ngomongin vokal, kita ngomongin baby, babi. Baby. Suara B-nya, Oh ya sama. suara Sama, B-nya sama. mirip. Sama. Nah ya sama gitu loh. Jadi kita lihat, kamu tidak akan kesusahan bilang kata-kata B, benar? Nah, B di situ Benar. sama B di binatang, sama nggak suara B-nya? Sama atau beda? Ya udah sama. Berarti Sama. maksudnya jika saya menulis sesuatu di tidak sama, berarti kamu pasti berpenyakit di bahasa Inggrisnya. Pasti bermasalah. Jika saya nulis di judul sama, berarti maksudnya dalam bahasa Indonesia ada suara yang mirip dan sama dan kamu sudah mampu membunyikannya. Udah saya kasih contoh yaitu suara B. Sekarang kita masuk ke suara selanjutnya. Ini bukan suara C tapi hanya alfabet C. Karena alfabet C itu bunyinya seperti ini. Sorry, tandanya seperti ini. Nih, ada 2. Jadi 2 tulisan tanda ini bacaannya dalam bahasa Indonesia adalah CH. Oke, dan ini bukan suara C. Kenapa? Karena kalau ada, walaupun ada ejaan yang ada C-nya, nggak mungkin dibaca cut kecuali orang Indonesia, benar? benar. Ini bacanya adalah cut, dibaca K. Nah, tapi akan ada kasus kenapa dia ada di tengah di antara sama dan tidak sama?
Karena kita dan bule itu pasti sependapat kalau ini dibaca S, benar? Benar. Ini Iya. bacanya betul. adalah Cindy, Iya. Cindy, betul. bukan Cindy, benar? Benar. Benar. Oke, good. Nah, di situ makanya saya taruh di tengah ya, karena kadang mirip, kadang tidak. Lanjut, kita masuk ke alfabet D sekaligus tanda bunyi D. Kita lihat, coba kamu bunyikan ini, do. Gampang atau susah? Do. Gampang. Gampang. Do. Do di situ sama do di duduk, do di sini sama do di sini mirip atau beda? Mirip. Mirip. Hah? Mirip. Mirip. Nah, kita lihat dunia, do di sini sama do di sini bahasa Inggris mirip atau tidak? Mirip. 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 Ya, makanya orang Indonesia tidak akan kesusahan untuk membunyikan suara D. Nah, sekarang kita lihat DID, coba dibaca. Did. Did. Coba bilang did. Gampang atau susah? Did. Gampang. Gampang. Tapi kenapa dia ada di tengah? Karena dia saat udah ketemu sama R itu pasti udah mulai berat lidah kita untuk mengucapkannya. Kita lihat bacaannya bukan dry tapi dry. Coba. Try. Try. Dry. Try. Dry. 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 Udah mulai berat lidahnya? Dry. Udah mulai sakit? Dry. Iya, udah mulai Keseleo. berat. Udah mulai keseleo. Oke, sekarang kita masuk D, E, F. Kita masuk ke suara F. Coba kamu bilang ini. Fee. Coba. V. Itu bahasa Inggris artinya adalah bayaran. Fee. Gampang atau susah? Gampang. 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 Tidak kelipet-lipet lidah kan? Nah, Tidak. sekarang kita lihat. Fee di situ sama fee di Vivi sama nggak? Sama. Bunyi V di sini sama V di sini. Oke, cakep. Jadi suara F tidak ada kesusahan untuk orang Indonesia. Bukan penyakit. FG. Sekarang kita masuk ke suara G. Coba kamu bilang good. Gampang atau susah? Good. Gampang. Good. Nah, sekarang kita lihat. Agus. Gu di sini sama gu di sini mirip nggak? Good. Mirip. Agus. Sama. Gugus. Sama, Gugus. Gampang kan? Oke, sekarang kita lihat masuk ke suara H. H itu gampang banget untuk orang Indonesia. Contohnya adalah I love him. Coba bilang I love him. I love him. Coba bilang him. Coba bilang him. Him. Gampang nggak? Him. Gampang nggak him? Gampang. Gampang. Sekarang kita lihat Rohim, Pak Rohim. Mungkin tukang kebun di SD. Pak kebun, Pak Rohim. Kenal Pak Rohim? Enggak, sir. Ya, pokoknya ada lah ya nama orang Indonesia namanya Rohim. Pernah? Pernah dengar? Tengah saya, Pak. Nah, Rahim. Kalian lahir Rahim. Rahim. Him di sini sama him di sini sama atau beda bunyinya? Sama. Sama. Oke, jadi suara H orang Indonesia tidak pernah kesusahan. HIJ. Ini adalah alfabet doang, bukan tanda bunyi J. Karena tanda bunyi J itu tandanya seperti ini. Sret. Paham? Ini adalah J. Dalam bahasa Arab dia adalah jim. Paham nggak sampai sini? Paham, sir. Oke, ini adalah J nih, tanda 2 nih. 2D sama angka 3 ini dia dalam bacaannya dalam bahasa Indonesia itu adalah J. Nah, sekarang kita lihat suara J. Apakah susah untuk orang Indonesia? Kita lihat. June. Gampang atau susah? Gampang. June. July. Coba bilang July. Gampang atau susah? July. July. Oke, nah sekarang coba kamu bilang ini. Judge. Judge. Dia hanya JAJ doang kalau dalam bahasa Indonesia. Judge gitu. Judge. Gampang atau susah bilang judge? Gampang. Gampang. Oke, jadi suara J makanya dia ada di status sama karena itu tidak akan susah. Udah sekali aja jangan banyak-banyak. Jat mulu. Lanjut. Nah, coba kita punya nggak kata-kata jajan? Ada nggak jajan? Suara ja di sini sama judge di situ tak sama nggak? Sama. Ada nih kesukaanku nih Jan maaf nggak jadi maaf Jangan. Jadi sih. nggak jadi nggak enak maaf pokoknya Jan itulah suka aku maaf. Jantung Ya udah pisang. gadis aja. Iya gadis. Jan itu ya. Alright, lanjut. Maaf Mbak Ayu. HIJK. Ada K di sini. Sekarang kita masuk suara K. Coba kamu bilang kata-kata cat. Gampang atau susah? Coba kamu bilang cat. Coba gampang nggak? Gampang. Tapi kenapa dia ada di tengah? Karena kadang suara K dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia itu tidak sama.
Kalau dalam bahasa Indonesia, K dimanapun, entah itu terakhir, pasti dibunyiin, walaupun dia terakhir. Jadi bacanya ini adalah think, ada k-nya. Sedangkan ini nggak mungkin orang Indonesia bilang tidak, nggak mungkin. Nggak mungkin kan? Nggak mungkin kan? Halo? Ya, nggak mungkin. Iya, Ya, betul. Halo, jangan bilang betul. suaraku nggak jelas. Halo, KL. Sekarang kita masuk ke suara L. Coba kamu bilang long. Apa aku lagi belajar nah? Long. Siap, kalau belajar di mute. Songkolo. Oke, sekarang di sini ada yang namanya long. Coba kamu bilang long, gampang atau susah? Long. Gampang. Kata-kata long dalam bahasa Inggris yang artinya panjang atau lama sama tolong. Long ditolong itu mirip nggak bunyinya? Ada hewan namanya K. Mirip. K. Kalong, maling, tukang. Nyolong. Biasanya cowok itu urusannya sibuk sama bolong. Oh, udah, maaf. Lanjut. Oke, ini dia. Suara long, suara L dalam bahasa Inggris itu gampang banget diucapin sama orang Indonesia. KLM. Sekarang kita masuk ke suara M. Coba kamu bilang my mom. Gampang atau susah? Gampang sir. My mom, my man. Coba bilang my man. My name. My man. Gampang banget suara M dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggris. Jadi orang Indonesia nggak perlu kesusahan untuk membunyikan suara M. Coba sekarang kita masuk ke suara N. Coba kamu bilang ni. Ni. Coba bilang ni. Ni di sini sama ini. Ni di sini mirip nggak? Mirip. Jadi orang Indonesia tidak akan kesusahan untuk bilang kata-kata ni atau bilang kata-kata no. Coba bilang no. I know you. Coba bilang no. 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 Gampang. No. Oke, gampang. Sekarang lanjut No. KLMNOP Ki. MNOP. Sekarang kita masuk ke suara P. P ada di sini. P itu kenapa ada di situ? Karena saat kita bilang kata-kata apple itu gampang. Tapi kalau kita sudah ngomongin yang ada R-nya, itu pasti susah. Port. Coba kamu bilang. Port. Heart. Udah mulai ribet. Port. Ya, lanjut. OP Ki gampang banget. R. Nah, R kita udah pernah ngebahas itu. R itu pasti tidak mirip. R-nya kita sama R-nya orang Indonesia pasti tidak mirip. Benar? Benar. Apakah itu benar? Benar? Benar. Ya, R-nya kita sama R-nya Bule tidak akan pernah mirip. Makanya R itu ada di anggota tidak sama dan itu kadang untuk orang susah. RS, sekarang kita masuk ke S. Coba kamu bilang C. Gampang atau susah? Si. Si. Coba kamu bilang C, coba. Si. Kita makan apa sih? Nasi. C di sini sama C di sini mirip nggak? Mirip sama. SICTIT, city. C di sini sama C di sini sama mirip nggak? Mirip. Suara S untuk orang Indonesia tidak akan pernah kesusahan. Tapi coba ada suara T. Ternyata, loh sir, perasaan T doang deh. Kok bisa sih itu tidak mirip? Oh tidak mirip memang. T-nya kita sama T-nya orang Amerika, orang Inggris, sama orang Kanada, orang Australia tidak akan pernah mirip. Nah coba baca ini. Ten. Adakah orang bule bilang 10 atau bule bilang 10? Yang mana yang benar? Ten. Apakah bule bilang time atau time? Yang mana yang benar? Time. Time. Yang pertama adalah time, yang kedua adalah time. Yang mana yang benar? Pertama, kedua? Kedua. Kedua. Coba aku tiru. Dua. Time. Gampang atau susah? Susah, Pak. Gimana bunyinya itu, Pak? Ya emang kayak begitu bunyinya. Bacanya adalah 10 nggak mungkin, tapi 10. Ten. Dia ada 10 gitu loh. 10. Bisa nggak? Nah itu baru benar. Asik. Pertanyaan saya, apakah segampang baris di sini atau udah mulai susah ini? Mulai susah sir. Gak percaya? Ayo kita buktikan. TAUGHT. Tolong dibaca. Tot. Ya Allah Tot, mau kemana lu Tot? Aduh Tot. Kok jadi Tot lo? Ya Allah. Talk. Memang bacaannya itu berdasarkan kalau dieja secara Indonesia, emang bacanya Tot, tapi T-nya kita nggak mirip. Talk. Iya. Kalau dibaca Tot, oh, I thought yesterday, hah? What? I thought. What do you mean I thought? Do you mean? Ini bacanya bukan Tot, tapi T-nya itu harus seperti orang Indonesia, orang Inggris. Bacanya adalah tot. Bukan tot, tapi tot. Seperti itu. Paham sampai sini? Paham sir. Gampang atau susah?
Susah. Dan jangan sampai T sama R ini bergabung. Jika dia sudah bergabung, pasti ribet mulutmu untuk menirunya. Nggak percaya, kita buktikan pakai US English. Kalau US English, T-nya ini akan menjadi soft D. Dia akan berubah menjadi soft D. Jangan sampai berbunyi D, water. Jangan. WA-nya ini dibaca wa, kalau US English dibaca wa, T-nya dibaca D. Tapi tipis, bukan D seperti pada umumnya. Water, ikan nanti. Ikan water, bukan. Tapi water. 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 Gampang atau susah? Coba tiru. Water. Waduh. Jangan wow, tapi wa. Coba bilang Water. 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 Waduh. Jijik kan bahasa Inggrismu? Jijik kan? Sekarang versi UK English. Kita lihat. Kalau versi English ini dibaca wa. Coba bilang wa. Wa. Water. R-nya hilang, T-nya dibaca jelas. T-nya dibaca jelas. Bacanya adalah Water. water. Coba. Water. Jangan sampai ada R. Water. Coba. Water. Gampang atau susah? Gampang atau susah, Bos? Susah. Lanjut. O-R-S-T-U-V. V itu ada di sini. Kenapa? Karena kalau orang Indonesia, yang pertama ini sama yang kedua ini sama, ya atau tidak dalam bahasa Indonesia? Ini Vivi, Yes, yang sir. bawah juga Vivi. Benar atau tidak? Benar. Tapi dalam bahasa Inggris tidak seperti itu. Bule itu tidak pernah bilang ini seperti ini. I'm watching TV. Nggak pernah. Bule itu bilangnya I'm watching TV. Benar? TV. On TV. Benar? V. Berat. Ini bacanya bukan very tapi very. Ini bacanya bukan vote tapi vote. Ini bacaannya bukan visit tapi visit. Paham sampai sini? Halo? Yes, sir. Yes. Paham. Oke, paham. Oke, good. That's beautiful. Lanjut. Sekarang kita masuk ke suara W. Masuk ke suara W. W itu gampang banget. Coba kamu bilang when. 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 Pernah punya tetangga namanya Wiwen? Pernah. Coba one. Coba bilang one. Won. Won. Pernah makan makanan Jawa? Rawon. Rawon. Pernah kesengat hewan yang bernama tawon? Won. Nah, ya udah. Nah, gampang banget suara W itu. VW X gampang. Sekarang kita masuk Y. Coba kamu bilang you. 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 Coba bilang you. Gampang atau susah? Gampang. Kata orang Jawa kalau cantik namanya Ayu. Beautiful. asik. Atau enggak Yuyun. Pernah punya tetangga namanya Yuyun? Yes, sir. Iya, mungkin orangnya julid mungkin. Bener Alright, banget. next is. Oke, Z. Sekarang kita masuk ke suara Z. Coba kamu bilang zoo. Gampang atau susah? Zoo. 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 Gampang. Gampang, sir. Punya teman namanya Zainal, Zainul, Zaini, Zainab, Zainuddin pernah? Zainuddin. Iya, Zainal. gampang. Zainab, pokoknya gampang banget suara Z dalam bahasa Indonesia. Alfabet sudah berakhir, benar? Karena Benar. sudah Z, berarti alfabet sudah habis. Benar? Ini pasti ada 25. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 maksudnya. Karena limanya itu adalah suara vowels. Benar? Ya, A, U, E, O. Iya. Nah, sekarang kita masuk ke dunia yang tidak ada di alfabet, tapi dia ada di dunia fonetik simbol. Ingat, semua ini anggota fonetik simbol dan ini dia fonetik simbol yang tidak ada di alfabet. Yang pertama, kita punya sh. Dalam bahasa Arab tanda kayak cacing tuh, cacing melungker kayak ular kobra lagi begini. Itu bacaan kalau dalam bahasa Arab dia adalah sya. Paham? Dalam bahasa Indonesia itu adalah SH atau SY. Paham sampai sini? Kalau ini itu adalah S doang. Pertanyaan saya, vokalisnya Ungu itu Pasha atau Pasa? Asia. Irwansyah atau Irwansah? Enak mana? Irwansyah. Enakan Irwansyah. Tasha atau Tasha? Tasya. S sama Sha itu adalah dua suara berbeda, benar? Benar. Walaupun tidak ada di alfabet bahasa Indonesia, yang jelas untuk orang Indonesia membunyikan suara Sha itu gampang banget, benar? Benar. Asanti atau Ashanti? Asyanti. Pakai suara atas kan, benar? Oke, lanjut. Suara selanjutnya ada tanda T, ada bunyi T, tapi sama bergabung sama yang tadi yang ini, itu akan menjadi suara CH.
CH dalam bahasa Inggris, CH dalam bahasa Indonesia. Coba kamu bilang chin, gampang atau susah? Chin. Gampang atau susah? Gampang. Gampang. Lanjut, kita masuk ke suara J. Suara J sudah saya kenalkan tadi, yaitu D dan angka 3. Itu bacaannya adalah J. Paham? Paham. Lanjut, kita masuk ke suara eng. Coba bilang eng. Tandanya kayak N, tapi dia ekor, ada ekor agak masuk. Eng. Coba bilang eng. Contohnya adalah sing. Coba bilang sing. Sing. Eng ini adalah tandanya seperti itu dalam fonetik simbol. Coba sekarang kamu bilang ngising. Ngising. Kan bahasa Ngising. Jawa. Oh iya maaf. Lanjut, iya lanjut. Lanjut yaitu suara Y. Suara Y itu tandanya seperti ini. Tadi sudah saya jelaskan Y itu seperti apa. Itu dia fonetik simbol yang dia tidak mirip yang mirip sama suara dalam bahasa Indonesia. Sekarang ada fonetik simbol yang dia tidak mirip sama sekali sama bunyi dalam bahasa Indonesia. Ini dalam bahasa Inggris itu, dalam bahasa Arab dia mirip seperti sa. Kalau dalam bahasa Arab. Nah, sekarang kita lihat. Coba kamu baca ini. Gampang atau susah? Yang tadi. Thought. Kenapa tot lagi? Coba ini hobi banget deh. Tadi tot, sekarang tot lagi. Hey, bukan gitu cara bacanya. Mungkin dia suka, Sir. Siapa sih yang nggak suka? Semua suka. Tapi jangan di kelas ini. Songkolo. Bacanya itu adalah, coba bilang ot. OT, ot, bilang. Ot. Ot. Lidahnya diginiin nanti di depannya. Sot. Coba bilang sot. Kok tot lagi lo? Kan udah bilang sot. Kok tot lagi lo? Gampang atau susah? Susah. Udah dibilangin. Lanjut lagi. Coba sekarang. Ayo dibaca. Terus. Ayo dibaca. Kocron gitu loh. Hei, maksudmu apa? Kok bisa? Kok tadi tot sekarang cerot? Hei, astagfirullahaladzim. Jangan mikirin apa yang saya pikirin deh, please. Loh, maksudnya? Maaf. Itu bacanya adalah ru. Coba bilang ru. R-U. Ru. 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 Bilang ru. Kasih ini depannya. Kok u lo? Kok u lo? Ru. R-U. 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 Ru. Ru. Kasih ini depannya. Through. Through. Ah. I see. Nah, pertanyaan saya, apakah itu gampang atau susah? Susah, Sir, kalau TH. Alright, lanjut. Nah, sekarang kita lihat. Sir, kok itu keluar lidah sih? Emang boleh keluar lidah? Mau ditonjok kah? Mau ditonjok? Mau ditonjok nggak? Udah dibilangin kemarin, udah dibahas. Nah, kalau yang ini dalam bahasa Arab, dia berbunyi za. Nah, contohnya adalah, coba dibaca. Ini sama ini beda. Ini ada T di belakang, ini tidak ada T. Coba dibaca. Ayo dibaca. Ya Allah, kok ke sana loh? Kok tak otak? Bah, kok tuh. Dengerin. Bacanya adalah though. Do. Kok do gitu loh? Kok do? No. Though. Lidah keluar. Though. Nah, baru kodok gitu loh. Hege-nya nggak dibaca di belakang itu. Kodok gitu loh. Susah atau gampang walaupun diajarin? Susah. Yang rame di belakang mending di mute, minta dihajar memang. Halo. Lanjut sekarang. Ada suara selanjutnya yaitu suara fonetik simbol yang terakhir yaitu berbentuk angka 3 dan dia bunyinya itu mirip seperti ini bibirnya tapi bunyinya seperti ini. Jadi dia gabungan antara suara z sama sh. Jadi ini bacanya adalah sh. Jadi bibirnya wajib seperti ini. Lihat saya. Sh. Ayo ulang, ikutin. Sh. Nah, seperti itu. Ayo saya buktikan. Sekarang kita lihat. Ini bacaannya adalah Asia. Pasti enak kalau bilang Asia. Tapi kalau udah pakai ini nggak enak. Asia, enak nggak dengarnya?
Pakai Z, Asia, enak. Atau pakai S, Asia, enak? Nggak enak. Negara kita adalah Indonesia. Nggak enak, nggak enak. Indonesia. Kalau kita berbahasa Inggris, hey sir, where you from? Ah, I'm from Indonesia. Indonesia. Kalau pakai ini nggak enak. I'm from Indonesia. I'm from Indonesia. I'm from Indonesia. Nggak enak. Harus pakai ja. Apa dalam bahasa Inggris? Banyak banget. Contohnya adalah pleasure. Pleasure. Pernah dengar? It's my pleasure. Enak nggak dengernya bilang my pleasure? Enak nggak? My pleasure. Ya emang kayak begitu bahasa Inggris. Terus apa dong solusinya? Kenapa kita ngebahas ini? Nomor 1 buat orang Indonesia paling susah suara dalam berbahasa Inggris adalah ini. Nomor 2 ditempati sama T. Nomor 3 ditempati sama R. Nomor 4 ditempatin sama ja. Ini nomor 4 dan nomor 5 adalah ini. Penyakit kamu, kenapa bahasa Inggrismu itu najis? Kenapa bahasa Inggrismu itu najis, jijik, jelek banget? Gara-gara 5 ini doang. Penyakit kamu ini doang. Materi beginian, bule itu ngajarin semuanya, semua universitas apapun di Indonesia, jurusan bahasa Inggris pasti semuanya diajarin. Bahkan dibahas 1 sampai 2 semester ngebahas ilmu pronunciation ini. Tapi tetap penyakitnya tidak ketemu. Saya nggak nyampe 1 jam, penyakit kamu sudah ketemu hanya 5 doang. Yang membuat bahasa Inggris itu susah, penyakitmu muncul, ya ini dia berhubungannya. Jadi kamu sekarang tahu namanya prioritas. Ini penyakit kamu, fokus di sini. Gimana? Kok Sir bisa nemu sih penyakitnya? Ya iyalah, Abdul. Hey Abdul, Songkolo. Emang ini penyakit kamu. Pak, Abdul bedanya kan sama orang pub Indonesia. sound tuh apa, Pak? Bentar, jangan kita bahas dulu. Jangan bahas itu dulu. Pub sound mau apapun itu nggak ada masalahnya. Nggak ada masalahnya. Masalahnya di sini. Jangan bahas pop sound, saya tahu itu kayak P, kayak muncul udara, itu doang. Yang jelas semua suara di atas ini nggak perlu dipelajari. Kenapa tidak perlu dipelajari? Tolong bantu saya. Karena sudah jelas penyakitnya cuma itu. Kamu jago nggak? Udah tadi bisa, udah bisa. ngucapin semua suara selain nomor kecuali 5 suara ini. Benar atau tidak? Iya. Ya. benar. Jadi kalau bensinmu habis, kamu fokus di Bensin. Kenapa saya sebagus ini bahasa Inggrisnya? Gara-gara saya tidak berpenyakit, saya udah sembuh. Jadi kalau kamu mau bagus seperti saya ini, kan kamu kurang lebih maunya seperti itu. Ya kamu sembuhin dong. Materi ini di kekursusan Separe itu dibahas sampai 2 bulan belajar pronunciation. Semuanya ini dibahas, semua ini dibahas. Hanya Abdul doang, hanya nyuruh kamu belajar 5 suara doang. Kenapa 5, Bos? Karena yang paling susah, penyakit kamu hanya ada di sini. Paham sampai sini? Gimana, Paham. Bos? Gimana Paham, materi Sir. saya? Luar biasa. Besok. Gimana? Ingat, fokus di masalah, fokus di penyakit, sisanya kamu nggak ada masalah. Kamu jago berbahasa Inggris, kamu jago mengucapkan bahasa Inggris, asal tidak ada hubungannya sama ke 5 suara itu. Serius. Serius. Coba kamu bilang, amazing. Coba, it's amazing. Coba, It's Amazing. it's amazing. It's amazing. It's amazing. It's easy. Coba, it's easy. It's Tidak ada suara easy. susah di situ. It's easy. It's easy. It's amazing. Coba, It's It's amazing. amazing. gampang atau susah? Amazing. Gampang, Sir. Gampang atau susah? Oh, I thought you're here for me. Coba bilang, I thought you're here for me. Ayo. You hear from me. I thought. Nah, sekarang kita lihat. Sir, I need to talk to you. Coba. Sir, I need to talk. I need to Sir, I need to talk to I you. need Talk to you. Ada suara T di situ banyak. I need to talk to you. Nah, bilang 1, 2, 3. Jika kamu sudah mampu mengucapkan 1, 2, dan 3, udah jago kau. Jago kau bahasa Inggrisnya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. one, Bukan two, tree itu pohon. Tree itu pohon. Hati-hati. three. Apa tadi? Keluarin lidahnya susah. 1, 2, Sini aku ajarin. 1, 3. 2, 3. Nemu 1, penyakit? 2, Nemu 3. penyakitnya? Penyakit. Nemu penyakitnya? Nemu. Kamu tahu kan harus apa. Jadi sama kayak orang fitness. Kalau hari ini dada, ya udah fokus ke dada, nggak usah ke punggung, nggak usah ke otot besar yang lainnya. Fokus ke dada, fokus ke masalah, fokus ke apa yang kamu mau fokuskan sekarang. Ngerti maksudnya?
Nggak Kenapa speakingmu bisa. jelek? Karena kamu berurusan sama 5 suara itu penyakit bahasa Inggris. Kenapa listeningmu jelek? Karena kamu tak mampu mensuarakannya. Udah. Makanya speaking kamu jelek, listening kamu jelek, pronunciation kamu jelek. Jika kamu sampai sembuh 5 ini, ingat 5 doang. Ngapain orang kuliah sampai setahun ngebahas ini? Padahal penyakitnya hanya 5, nggak nyampe sejam kita belajar. Tapi penyakitnya sudah ketemu. Mantap. Percuma kamu ke dokter, tapi dokter itu tak tahu penyakitmu di mana. Percuma kamu ke bengkel, tapi bengkel itu tak tahu masalah motormu di mana. Kecewa nggak? Udah ngeluarin duit, mau ngeluarin waktu, ngabisin tenaga dan waktu. Benar. Benar. Tenang. Itu dia materi di hari Tapi kedua sir, saya. pertanyaannya untuk Pertanyaannya? menyembuhkan penyakit yang 5 tersebut kita butuh belajar sama Mister berapa lama itu? Nggak perlu belajar sama saya lama-lama. Kamu cukup latihan selama mungkin. Baiklah kalau begitu. Terima kasih. Kalau kamu lama-lama nanti jatuh hati bahaya. Itu kan lain cerita, sir. Oh iya ya, maaf. Nanti ada kasus digerebek kayak polisi tadi kan. Ada yang digerebek tadi di polisi. Ada polisi sama polisi digerebek tadi. Sama polisi juga. Wan. Orang Semarang, katanya di Hotel Semarang. Boh, Semarang tidak jauh Ki dari sini. Gimana? Nemu penyakit? Nemu masalah? Nemu sesuatu yang harus diperbaiki? Nemu. Berarti Ya harus sudah. cari words yang seperti 5 tadi ya, Pak. Sebenarnya untuk penyakit yang paling susah untuk orang Indonesia adalah nomor 1 yaitu suara TH. Sisanya hanya TH doang yang membutuhkan waktu sampai 15 hari bahkan sebulan untuk disembuhkan. Sisanya alah beberapa menit udah bisa dilatih. Yang susah itu hanya TH doang. Oke. Gimana? Siap. Cara latihannya itu bagaimana? Astagfirullahaladzim, kelas kemarin kita ngapain nyanyi-nyanyi? Ya Allah, kamu Oh, latihan iya, di iya, lagu, iya. kamu Video, nonton video tentang musik. TH. Ya Allah, Rabbi. Iya, iya, iya. Kamu Yes, mau I ada know. ini di perut kamu? Mau nggak? Aku Nggak, punya nggak, banyak nih. Gitu dong, semua materi saya itu pasti nyambung. Intinya adalah semua usaha itu tergantung, semua hasil itu tergantung usahamu, bukan tergantung Abdul. Abdul hanya nunjukkan jalan doang. Gimana? Oke. Ya udah, Thank you, kita sir. ketemu lagi jam 19.45. Boleh ikut lagi jika mau ikut. Encut, boleh ikut lagi. Encut. Boleh. Sir, Pa, nggak jadi ya. Nanti aja. buset. Minta ada kasus ini kayaknya. Nggak usah. Ya udah, kita ketemu lagi. Bye guys. 19.45 dan 21.00 ya jika mau ikut, jika mau tahu lagi materi yang. Tapi materinya sama ya, materinya sama. Oke, bye. Assalamualaikum, salam sejahtera semuanya. Dadah. Waalaikumsalam. Yes, sir. Thank you.